Hari ini terpantau bantuan PIP Program Indonesia Pintar sudah mulai cair merata di berbagai daerah berdasarkan surat edaran dari Puslapdik pertanggal 24 Maret 2023 yang lalu bahwa sudah bisa mulai dicairkan tanggal 1 April 2023. Nanti kita akan sebutkan secara kesimpulan saja beberapa daerah yang sudah mulai mencairkan bantuan KIP Kartu Indonesia Pintar atau PIP. Nah, beberapa poin penting juga yang perlu kami sampaikan bagi teman-teman sahabat sosial penerima program PIP atau bagi orang tua yang memiliki anak sekolah dari tingkatan SD, SMP, SMA ataupun SMK. Agar lebih memahami informasi yang kami sampaikan, silakan disimak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Welcome di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Di video kali ini kita akan sampaikan terlebih dahulu update perkembangan program Indonesia Pintar atau PIP atau yang lebih dikenal Kartu Indonesia Pintar. Nah teman-teman, ini kabar bahagia tentunya bahwa program Indonesia Pintar telah dicairkan secara merata ke berbagai daerah. Ada hal-hal penting juga yang perlu kami sampaikan karena banyak pertanyaan dari teman-teman, kok saya tidak cair, kemudian ada yang cair setengah, padahal kami seharusnya full yang didapat dari insentif yang diterima. Nah teman-teman, nanti kita akan bahas satu persatu. Sebelum saya lanjut, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang selalu mensupport channel Dunsana Emril. Tidak terasa teman-teman sahabat sosial, kita sudah masuk di minggu pertama jelang di minggu kedua bulan April 2023. Untuk minggu ini terpantau beberapa daerah sudah mulai merata cair program bantuan untuk anak sekolah. Selain dari program PKH dan BPNT, tentunya bagi orang tua yang memiliki anak sekolah ini merupakan kabar gembira. Bisa saja 2 atau 3 orang dalam kartu keluarganya memiliki komponen pendidikan, maka bantuannya bisa cair 2 juta lebih. Nah teman-teman sahabat sosial, kita akan jelaskan terlebih dahulu daerah-daerah yang terpantau untuk pencairan program PIP hari ini. Namun mohon maaf ya teman-teman, kita tidak bisa melihatkan bukti pencairan karena memang ini termasuk menyebarkan informasi pribadi. Jadi tidak diperkenankan oleh YouTube untuk menyebarkan informasi pribadi ini. Kita akan sebutkan saja beberapa daerah yang cair program bantuan PIP anak sekolah. Yang pertama yang kami rekap di sini di daerah Pekalongan, kemudian Kecamatan Pemalang, mereka juga sudah cair bantuan PIP anak sekolahnya. Lanjut sebelumnya itu di daerah Makassar, Sulawesi Tenggara, kemudian Ternate juga sudah mulai dicairkan bantuan program PIP anak sekolah. Kita lanjut teman-teman sahabat sosial. Nah ini sudah mulai dibagikan juga program PIP anak sekolahnya itu di daerah Pekanbaru. Jangan lupa teman-teman ya, di daerah Pekanbaru untuk mengecek bantuan program PIP-nya karena sudah beberapa bank ada konsumen atau nasabah yang antri untuk mengambil program PIP ini. Kemudian di daerah Semarang, Jawa Tengah, cair di sini KIP untuk anak SD. Nah, teman-teman silakan ya dicek untuk di daerah Semarang. Ada yang cair juga di daerah Lampung Selatan, Jati Agung. KPM ini cair untuk anak SD. Nah, teman-teman silakan dicek bantuannya untuk anak SD KIP Kartu Indonesia Pintar. Kemudian teman-teman sahabat sosial, beberapa KPM melalui kolom komentar juga menanyakan kenapa anaknya belum cair bantuan PIP anak sekolah untuk bulan April ini, padahal teman-teman yang lainnya sudah cair. Kemudian selanjutnya yaitu kenapa anaknya cair cuma setengah saja, padahal insentif yang diterima seharusnya full. Untuk SD 450.000, untuk SMP 750.000, kemudian untuk SMA sederajatnya 1 juta rupiah. Nah anaknya hanya cair 50% dari total insentif.
Selanjutnya, teman-teman sahabat sosial, kita akan jelaskan juga yaitu 3 golongan yang cair bantuan PIP anak sekolah di bulan April 2023 ini. Selanjutnya, total penerima PIP di bulan April ini. Nah, teman-teman, kita akan jelaskan satu persatu terkait hal itu. Yang pertama yaitu terkait kenapa bantuan PIP anak sekolahnya tidak cair. Karena memang untuk saat ini bulan April yang diberikan program PIP itu adalah bagi keluarga yang terdaftar dalam DTKS. Artinya yaitu mayoritas penerima PKH, BPNT, Bansos Kemensos yang memiliki komponen pendidikan SD, SMP, SMA ataupun SMK. Jadi teman-teman, itu ya, mayoritas penerima program bantuan sosial Kemensos yang terdaftar dalam DTKS itulah yang cair di bulan April ini. Jadi tidak ada lagi pertanyaan ini yang masih meragukan kenapa bantuannya belum cair. Kemudian selanjutnya teman-teman, kenapa belum cair juga sampai saat ini? Karena memang pencairan program PKH itu dibagi menjadi 3 termin. Jadi untuk saat ini sampai April ini yaitu termin pertama, untuk termin kedua nanti yaitu bulan Mei sampai dengan September. Kemudian lanjut di bulan Oktober sampai dengan Desember masuk di termin ketiga. Bisa saja yang tidak cair di bulan April ini masuk di jadwal pencairan termin kedua atau di termin ketiga. Selanjutnya, kenapa bantuannya hanya cair setengah? Nah, sudah ketetapan dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan bahwa yang cair setengah itu atau 50% diperuntukkan bagi peserta didik yang tingkat 1 atau tingkat awal dan tingkat akhir. Contoh SD, 50% hanya diberikan untuk SD kelas 1 dan SD kelas 6. Termasuk juga SMP tingkatan kelas 1 dan tingkatan kelas 3. Nah, SMA ataupun SMK juga sama di tingkat awal dan tingkat akhir. Karena memang nanti dalam 1 tahun berjalan itu sudah beralih ke tahap tingkatan selanjutnya. Contoh yang kelas 6 SD di tahun yang sama besok sudah masuk ke SMP kelas 1 atau kelas 7. Nah, itu ya kenapa bantuannya hanya cair setengahnya saja. Kemudian kita akan jelaskan juga bahwa program PIP bulan April ini hanya diberikan untuk 6,2 juta peserta didik dari total kuota 17,9 juta peserta didik. Artinya tidak sampai 50% dari total kuota karena memang pembagiannya dibagi menjadi 3 termin. Nanti sisanya akan dicairkan di termin kedua dan di termin ketiga. Jadi tidak perlu bimbang lagi, tidak perlu cemas. Bisa saja nanti bantuannya cair di termin kedua atau di termin ketiga. Selanjutnya teman-teman sahabat sosial, ini ada 3 golongan penerima program PIP yang cair di bulan April. Pertama yaitu bagi penerima atau keluarga hanya diberikan yang terdaftar di DTKS. Kemudian sinkronnya adalah yang terdaftar di DTKS itu adalah penerima PKH ataupun BPNT atau Bansos Kemensos yang memiliki komponen pendidikan. Kemudian selanjutnya golongan peserta didik yang merupakan siswa aktif dan terdaftar dalam Dapodik. Kemudian Kementerian akan menilai atau memverifikasi berdasarkan data dari golongan keluarga kurang mampu dari desil 1 sampai dengan desil 4. Apakah itu keluarga miskin, keluarga sangat miskin, keluarga rentan miskin, dan keluarga miskin ekstrim. Jadi teman-teman, ada beberapa golongan ini yang hanya diberikan untuk pencairan di bulan April ini. Nanti di tahap selanjutnya berdasarkan usulan satuan pendidikan atau usulan sekolah. Jadi yang tidak penerima atau tidak terdaftar dalam DTKS masuk nanti pencairannya di termin kedua atau termin ketiga. Oke teman-teman sahabat sosial, jangan lupa di-share informasi ini, jangan lupa di
like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.